Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai internet, perkenalkan nama saya Muhammad Samsul Marib. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 114 KKM Reguler Untirta 2020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sedikit ilmu yang bisa diserap oleh teman-teman semua, dan semoga ilmu itu dapat bermanfaat. Penasaran kan? Yuk kita simak video berikut ini. Secara umum, ilmu ekonomi mengajarkan tentang bagaimana usaha manusia memenuhi kebutuhan yang relatif terbatas dan bagaimana dapat memenuhi keinginannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ekonomi mengajarkan bagaimana manusia memilih dan menentukan barang-barang yang akan dibeli dengan pendapatan yang dimiliki. Ekonomi juga mengajarkan bagaimana manusia mengalokasikan waktu, tenaga, dan modal dengan jumlah tertentu untuk meraih keuntungan yang maksimum. Apakah ada keterkaitan antara seluruh tindakan dan perilaku ekonomi kita sehari-hari dengan keyakinan agama? Bagaimana peran agama dalam mengambil, menuntun, dan mengarahkan sikap serta motivasi dalam berekonomi? Kata syariah berasal dari bahasa Arab asy-syariah yang mempunyai konotasi masyiro'ah al-ma yang berarti sumber air minum. Dalam bahasa Arab, syara'a berarti menempuh, audoha menjelaskan, dan bayana al-masalik berarti menunjukkan jalan. Secara harfiah, syariah dapat diartikan sebagai jalan yang ditempuh atau garis yang semestinya dilalui. Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhinya. Supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, cakupan dari pengertian syariah menurut pandangan Islam sangatlah luas dan komprehensif. Di dalamnya mengandung seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek ibadah, aspek keluarga, aspek bisnis, aspek hukum dan peradilan, serta hubungan antar negara. Berdasarkan pengertian secara bahasa atau terminologi, menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi tersebut dapat dipahami bahwa definisi syariah tidak lain adalah ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks buku ini, penggunaan istilah ekonomi syariah dan ekonomi Islam merupakan hal yang sama dan tidak perlu didebatkan. Agama Islam memandang bahwa harta dan kekayaan adalah anugerah dan sekaligus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran utama manusia adalah berusaha secara maksimal untuk mengelola harta dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tercapai kesejahteraan umat di dunia dan di akhirat. Menurut Umar Chapra, ekonomi Islam adalah cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan. Pada intinya, ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dan pengertian syariat adalah ajaran tentang hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar yang berdasar dari Al-Quran dan hadis. Lalu,
Apa tujuan ekonomi Islam? Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sama dengan tujuan dari syariat Islam atau maqasid al-syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Maqasid al-syariah adalah mewujudkan kesejahteraan manusia yang terletak pada terpeliharanya 5 kemaslahatan dasar, yaitu agama, jiwa, intelektualitas, keturunan, dan harta kekayaan. Kelima maslahat tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Dan jika kelima kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya. Jadi, kesimpulan pada pembahasan kali ini, yang pertama adalah ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu sosial yang bertujuan membantu manusia dalam mengelola sumber daya dalam rangka menggapai tujuan syariat, yaitu terwujudnya kesejahteraan umat manusia secara material dan imaterial, dunia dan akhirat. Yang kedua, Islam memiliki pandangan bahwa harta atau kekayaan bukanlah indikator kesuksesan seseorang. Kepemilikan harta bahkan merupakan bentuk ujian dari Tuhan untuk membuktikan apakah manusia mampu menjaga amanah atau tidak. Namun demikian, dengan harta manusia bisa meningkatkan kesuksesan dan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika menggunakan atau membelanjakan harta yang dimilikinya sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, wujud konkret yang diharapkan dari ekonomi Islam adalah lahirnya sistem perekonomian yang adil, tumbuh sepadan, bermoral, dan berperadaban Islam. Perekonomian Islam bukan mengejar pertumbuhan semata atau pemerataan semata, namun mengutamakan adanya proporsionalitas sehingga tercapai kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang dibangun atas kegiatan ekonomi yang bermoral dan berperadaban Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.